Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini di akhir pekan pertama dalam bulan Januari tahun 2023. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam masa Natal. Warna liturgi pada hari ini adalah putih dan kuntum pada hari ini mengambil tema perkawinan di Kana. Mujizat air berubah menjadi anggur. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Yohanes pertama bab 5 ayat 14 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 149 ayat 1 sampai dengan 6a dan ayat 9b. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 7 ayat 16 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempat tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, di mana dalam kisah perkawinan di Kana pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12, begitu populer di kalangan umat. Dalam tradisi perkawinan Yahudi, anggur memainkan peranan yang sangat penting, sehingga ketika kehabisan anggur dan agar mempelai beserta keluarganya tidak mendapat malu dan pesta perkawinan dapat terus berjalan, maka Ibu Yesus Kristus datang dan meminta kepadanya agar mau mengulurkan tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus Kristus memberi teladan kepada kita, bahwa kita harus terus-menerus berkarya serta mengajak dan mendorong umat agar berharap dan percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga pada akhirnya semua persoalan dan tantangan yang tengah kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Jika kita mengikuti percakapan singkat antara Ibu Yesus Kristus dan para pelayan di dalam Injil Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 8, maka kita akan menemukan adanya 3 hal menarik yang sangat berkaitan, yaitu doa, iman, dan pengharapan. Yesus Kristus hendak memperlihatkan kepada kita
bagaimana iman dan juga kekuatan pengharapan ibunya bahwa dirinya pasti akan berbuat sesuatu atas permohonannya itu, maka demikianlah kita dalam menghidupi doa dalam hidup dan kehidupan ini, di mana kita diajarkan bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah Tritunggal Maha Kuduslah yang jadi. Sahabat Kuntum yang terkasih, namun kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita hanya akan terjadi ketika kita mempunyai iman dan pengharapan yang utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun akan kebaikannya. Seperti apa yang telah dikerjakan oleh para pelayan dalam bacaan Injil pada hari ini, maka dengarkan dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, karena Ia tidak akan mempermalukan setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya serta menuruti kehendak-Nya. Orang yang berharap dan percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan sebaliknya juga tidak akan mempermalukan sesamanya. Sebagaimana telah diperlihatkan oleh Ibu Yesus Kristus dan para pelayan dalam bacaan Injil pada hari ini. Orang yang mendengarkan dan melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus pasti akan membagi-bagikan yang terbaik baginya dan bagi orang lain, serta menyenangkan hati orang lain. Itulah pekerjaan pelayan sebagaimana diperlihatkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita adalah pelayan-pelayan untuk melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus di dunia ini dan menyukacitakan hati orang lain. Itulah pelayan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus sebagaimana telah disampaikannya di dalam Injil Matius 20 ayat 28. Di sana dikatakan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sahabat Kuntum yang terkasih, karya mujizat pertama Yesus Kristus dalam perkawinan di Kana, di mana air berubah menjadi anggur, adalah untuk menyatakan kemuliaannya yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat yang berharap dan percaya kepadanya. Semoga di sepanjang hari ini kita semakin beriman serta berharap dan percaya hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus agar mampu melihat kemuliaannya dan semakin memuliakannya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar kita dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat pagi dan salam.